Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan dua orang narasumber, Dr. Firs Isa Nuzulia, spesialis neurologi, kemudian Dr. Hadril Busudin, spesialis neurologi, Master Hospital Administration ya barangkali ya. Ya, Beliau ini ada yang senior, ada yang junior. Mudah-mudahan pagi ini kita akan mendapat pencerahan yang lebih lagi ada hubungan antara saraf atau otak dengan Al-Quran. Beliau keduanya nanti akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan menghafal Al-Quran dan kesehatan otak. Baik, jadi waktu sepenuhnya untuk Dr. Tisa dan Dr. Hadril sampai jam 7 lebih barangkali nanti sesudah itu akan ada diskusi. Silakan Dokter Sisa. Izin share ya Bapak Ibu. silakan ya. Ya, sudah bagus. Belum Sudah slideshow. show ya. Ya, Oke. sudah boleh dimulai, Ya, Prof. silakan langsung Ya, masuk. lanjut silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dengan Dr. Hadril akan eh, berbagi informasi sedikit ilmu. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan menghafal. Menghafal itu berhubungan dengan memori. Memori itu adalah kemampuan mengkoding atau menandai, kemudian menyimpan dan mengingat kembali informasi atau ilmu yang telah kita pelajari. Jadi, itu adalah tahap-tahapan terbentuknya memori. Kemudian, memori ini juga berkaitan dengan kemampuan berpikir atau intelijensi, memahami dan memecahkan masalah. Kita tidak bisa memisahkan antara kemampuan memori dengan intelijensi, karena dalam prosesnya nanti, dalam proses bagaimana memori itu bisa disimpan, kita perlu untuk mengasah kemampuan berpikir, memahami sehingga memori itu dapat kita coding dan kita simpan, lalu kita kembali recall atau kita ingat kembali. Dan memori dan intelijensi ini bisa kita latih sepanjang hidup kita. Jadi tidak ada istilahnya sudah berlanjut usia lalu kita eh, menganggap ya sudah lupa gitu. Sebenarnya masih bisa dilatih kalau kita mau berusaha. Nah, ini adalah jenis-jenis memori yang kita kenal. Jadi pembagian memori itu ada memori secara garis besar itu dari berdasarkan waktu, yaitu ada memori sensori, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori sensori itu memori yang sangat pendek waktunya, itu kurang dari 1 detik. Jadi memori sensori ini adalah memori yang kita dapatkan dari panca indera kita. Jadi kita mencium bau, kita melihat sesuatu, mendengar kilatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk memori jangka pendek. Lalu, memori yang tadi itu bisa nanti akan menjadi memori jangka panjang jika kita lakukan memberikan perhatian kepada memori itu tersebut. Nah, nanti kita akan jelaskan maksudnya bagaimana. Nah, lalu untuk pembagian memori jangka panjang itu nanti dibagi juga terhadap memori eksplisit, yaitu memori yang kita sadari untuk merekamnya, dan memori implisit yang kita tidak sadari. Memori eksplisit ini contohnya yaitu eh, memori yang eh, episodik, episodik atau dan semantik. Memori episodik ini adalah salah satu bentuknya kayak seperti memori terhadap eh, pengalaman pribadi kita. Jadi seperti pengalaman kita berlibur atau pengalaman peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Kalau memori semantik itu memori terhadap ingatan kita terhadap ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah seperti mm,
ibu kota negara, menghafal, nah itu di semantik memori. Nah, kalau prosedural memori atau implicit memory tadi, itu adalah memori yang istilahnya kita kita bisa mendapatkannya dari skill yang kita kadang kita tidak sadari seperti bagaimana kemampuan kita membuka tutup botol, kemudian bagaimana kita berjalan, kemampuan kita membawa kendaraan. Nah, itu jadi lebih ke arah kemampuan, skill, keterampilan motorik. Nah, eh, berikutnya di otak kita itu sebenarnya eh, banyak tempat untuk menyimpan memori. Jadi setiap eh, bagian otak itu punya peranan masing-masing dalam mengemban memori. Jadi jangan khawatir kalau misalnya eh, kena benturan kepala misalnya, lalu hilang semua memori tidak. Jadi memori-memori itu punya lokasi tersendiri. Jadi tidak semua. Jadi Allah sudah menciptakan di mana lokasi-lokasi memori itu yang aman sehingga memori jangka pendek, jangka jangka panjang itu masih bisa kita rekam dan masih bisa kita recall kembali nantinya. Jadi ini untuk memori jangka pendek dan jangka panjang itu sebagian besar ada di daerah korteks di sini. Kemudian untuk skill memori tadi, prosedural memori itu ada di otak kecil di belakang otak kita. Nah, juga memori jangka panjang itu juga ada terdapat di hipokampus di tengah jauh di dalam sini. Nah, itu eh, karena letaknya sangat dalam, jadi eh, untuk mencapai di situ kita perlu nanti mengulang-ulang lagi apa yang sudah kita pelajari sehingga dia bisa tersimpan di memori jangka panjang. Nah, ini proses terbentuknya memori. Jadi bagaimana memori itu bisa masuk ke dalam otak kita? Pertama, memori itu masuk melalui stimulus dari luar tubuh kita. Jadi masuk dari penginderaan kita, dari lingkungan kita. Kemudian setelah itu, bagaimana dia bisa diteruskan ke working memory yang sifatnya itu adalah memori jangka pendek? Itu kita membutuhkan mengcoding atau perhatian khusus. Jadi kalau orang yang tidak fokus, tidak bisa tenang, nah itu dan tidak bisa mencerna bahan apa yang dia apa memori yang masuk ke input memori yang dia masuk ke dirinya, maka itu akan sulit. Jadi itu makanya kalau kita mau membaca, menghafal, itu kita butuh lingkungan yang tenang kadang. Kemudian kita juga butuh perhatian fokus yang baik. Jadi kalau misalnya nanti udah lupa, berarti mungkin kita kurang fokus pada saat memori itu, informasi yang masuk ke tubuh kita itu eh, kita tidak memberikan perhatian khusus gitu, seperti itu. Nah, nanti setelah memori itu masuk ke dalam lokasi memori jangka jangka pendek, kita harus mengcodingnya. Mengcoding itu artinya memberikan apa ya sejenis kayak coding, memberikan tanda untuk memori tersebut. Misalnya nih seperti kita mau menghafal pelajaran. Nah, kita membuat mungkin ada yang suka membuat singkatan-singkatan pendek. Nah, itu kan codingnya seperti itu. Atau kita mengkodingnya dengan menggambar. Nah, ada juga orang kan yang dengan dia menggambar, setelah dia paham, dia gambar, nah, itu lebih lebih mudah dia ingat. Kemudian itu akan masuk ke memori jangka panjangnya. Nah, lalu bagaimana cara merecallnya? Nanti untuk merecallnya itu ada sistemnya lagi yaitu retrieval itu tadi. Jadi dengan kita sudah memasuk memasukkannya ke dalam memori jangka panjang, maka untuk memanggilnya kita eh, perlu membuka kembali kode-kode yang lama. Jadi kita harus istilahnya mm, mengingat kembali, mengulang kembali sehingga terbuka kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita tidak pernah mengulangnya, maka memori itu juga hanya tersimpan tapi tidak bisa kita panggil. Nah, apa yang terjadi pada otak saat kita belajar dan mengingat, tadi kan dibahas di depan bahwa dengan menghafal itu bisa memperbaiki kesehatan otak. Nah, ada di dalam otak kita itu namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak untuk memperbaiki diri, merubah strukturnya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar se jadi ini kalau digambarin di sini,
ini ada kalau kita latih, kita asah, itu koneksi-koneksi antar saraf itu justru makin berkembang. Ini sebelum kita belajar, antara satu sel saraf dengan sel saraf lain hanya terhubung dengan satu jaringan saja. Namun, ketika kita belajar, kita mengasah otak kita, maka akan terbentuk jembatan baru. Nah, jembatan baru ini nanti dia bisa berkembang lagi, dan semakin banyak jembatan yang akan terbentuk kalau kita terus mengasahnya. Itu nanti yang menjelaskan kenapa orang yang eh, nanti pada saat kita masih aktif bekerja, kemudian kita sudah tidak aktif bekerja, kita kurang menstimulasi otak kita akan lebih gampang lupa karena sel saraf kita tidak kita perbaharui terus. Kita hanya biarkan saja sehingga jaringan otak yang baru tidak muncul lagi, tidak tumbuh begitu. Dengan banyaknya jaringan jaringan penghubung antar sel saraf ini akan mempercepat nantinya transmisi atau penyaluran saraf atau menyalurkan informasi sehingga semakin sering kita ulang-ulang maka akan lebih cepat nanti kita akan menghafalnya dan lebih cepat juga kita merecallnya kembali. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan tentang membaca Al-Quran dan hadis eh, tentang Al-Quran itu sendiri, bagaimana Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi kita orang beriman, dan orang yang tidak mengisi harinya dengan Al-Quran, maka seperti rumah yang hampir runtuh, jadi kosong jiwanya. Nah, kemudian kita hubungkan lagi dengan membaca Al-Quran itu, kalau kita baca-baca di literasi bahwa Al-Quran itu memberikan banyak manfaat seperti dengan tingkat kecerdasan atau IQ. Itu itu tadi kita kan sudah sebutkan di depan bahwa dengan kita sering membaca dan apalagi kita menghafal, maka itu sel-sel saraf itu akan jauh lebih berkembang pesat. Kita lihat anak-anak yang hafiz Al-Quran itu selain apa namanya, selain kemampuan menghafalnya bagus, kemampuan akademiknya juga bagus. Kalau kalau kita lihat sekarang banyak sekolah-sekolah Islam yang menduduki peringkat satu untuk eh, sekolah terbaik di nasional. Nah, ini menjelaskan bagaimana anak-anak yang dibiasakan menghafal Al-Quran juga memiliki nilai akademik yang baik. Lalu, membaca Al-Quran juga mampu meningkatkan kemampuan memori seperti yang tadi ya. Lalu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ini ada penelitiannya, nanti kita lihatkan. Lalu juga meningkatkan kualitas hidup. Hmm. Nah, tadi juga menghafal Al-Quran merupakan suatu proses storing atau suatu proses untuk eh, penempatan, menempatkan pengetahuan di otak. Nah, dengan menghafal Al-Quran, kita membentuk memori baru dan kita menyimpannya di memori kita. Kita akan ulang kembali sehingga nanti bisa kita recall kembali. Salah satu cara terbaik untuk menguatkan memori adalah dengan membaca ulang dan mengingat kembali. Seperti tadi ya. Lalu membaca Al-Quran berulang berhubungan dengan memori jangka pendek dan mengulangnya berkali-kali akan membentuk memori jangka panjang. Tadi juga sudah dibahas ya, ini sebenarnya pengulangan juga otak yang akan semakin aktif dengan mengingat kata-kata karena peran dari neuroplastisitas pada hipokampus. Dan itu juga akan membantu untuk hipokampus tadi kan sebagai pusat tentang memori jangka panjang dan juga pusat pembelajaran. Membaca Al-Quran berulang kali dan menghafalnya meningkatkan kemampuan kognitif dan memori secara bertahap. Menghafal ayat demi ayat melibatkan daya ingat jangka panjang dan pendek, dan membaca berulang juga menstimulasi area otak tertentu, termasuk otak fungsi otak untuk bahasa dan konsentrasi. Karena tadi kan untuk bisa mengubah memori itu dari jangka pendek ke jangka panjang, kita butuh perhatian dan konsentrasi tingkat tinggi. Tadabur juga melatih intelijensi karena di situ kita melatih kemampuan berpikir dan pemaknaan dari suatu ayat. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri. Di, nah, ini di sini dikatakan bahwa dengan membaca Al-Quran itu meningkatkan kesehatan pada eh, orang yang usianya lebih lanjut. Jadi seperti eh, di sini dikatakan bahwa dengan mengingat Al-Quran bisa menurunkan kadar hipertensi, diabetes, dan depresi pada
orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi mungkin dari surat Al-Isra tadi juga salah satunya ini. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, mengingat Al-Quran itu bisa menurunkan kadar level depresi kita. Depresi juga salah satu penyebab terjadinya darah tinggi, sehingga dengan depresi kita turun, kemudian darah tinggi kita juga bisa turun dikendalikan. Diabetes juga berhubungan dengan faktor stres. Jadi hal-hal seperti tersebut, seperti diabetes dan hipertensi bisa turun kadarnya jika kita berulang melatih dan menghafal Al-Quran. Kemudian di penelitian sebelahnya ini eh, manfaat dalam membaca Al-Quran dengan kesehatan mental. Tadi kan juga sudah disebutkan bahwa eh, Al-Quran ini bisa memberikan sebagai antidepresan, istilahnya seperti itu. Dengan kita membacanya, mentadaburinya, maka diharapkan eh, kesehatan mental kita lebih stabil. Jadi kita mungkin Alvan itu kan obat ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih, lagi sedang tidak hatinya sedang tidak lapang, jadi kita dengan baca Al-Quran, insya Allah eh, kita akan lebih terjaga kesehatan mentalnya. Kemudian juga eh, ini hubungan antara menghafal dan membaca Al-Quran dengan kemampuan kesehatan mental dan fisik. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dengan baca Al-Quran mengurangi kadar depresi, ansietas atau kecemasan, kemudian kualitas hidup, gangguan tidur juga. Jadi kadang itu kita susah tidur karena hatinya mungkin tidak tenang, ada ansietas atau ada depresi. Jadi biasanya kita akan tanyakan mungkin ada kecemasan atau ada pikiran yang berlebihan. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan lebih tenang karena kita tahu bahwa setiap eh, pemikiran yang terlalu berlebihan, negative thinking, itu dengan baca Al-Quran kita akan lebih tenang karena di situ Allah bilang bahwa setiap masalah pasti ada solusinya dan dalam kita hidup itu eh, Allah sudah punya apa ya istilahnya, sudah ada garis tangan kita. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu cemas dalam menghadapi hidup seperti itu. Nah, ini juga penelitian berikutnya, menghafal Al-Quran meningkatkan serum BDNF. Jadi kadar BDNF ini sendiri adalah protein dalam otak kita yang berperan dalam melindungi sel-sel saraf tadi yang gambar neuron tadi. Jadi kalau uh, serum BDNF ini tinggi, maka ini sangat bagus untuk kesehatan otak kita dan juga dia bersifat membantu dalam proses memori, proses pembelajaran. Jadi kadarnya bisa tinggi kalau kita terus melatihnya. Kalau kita sering melatih atau sering belajar seperti itu. Nah, jadi manfaat menghafal Al-Quran itu selain melatih memori otak, dia nanti akan mencegah terjadinya pikun dan meningkatkan konsentrasi serta fokus, memberi ketenangan jiwa, menurunkan kadar stres, dan juga pahala dunia dan akhirat tentunya. Prinsip dari otak itu seperti otot. Jadi kalau kita tidak latih, maka ya otaknya tidak akan cukup, tidak akan kuat. Namun kalau kita sering melatihnya, maka otak kita kuat, memori kita baik, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini adalah beberapa tipe gangguan memori. Sedikit saya bahas di sini. Jadi ada gangguan memori karena terkait usia. Jadi seperti misalnya nih, eh, Bapak Ibu suka lupa naruh handphone di mana, naruh kunci di mana. Nah itu biasanya gangguan memori karena faktor usia. Kemungkinan mungkin karena kita kurang fokus, jadi memang kita tidak tidak memberikan perhatian khusus saat menaruh barang-barang tersebut. Lalu ada gangguan kognitif ringan. Nah, ini juga sebelum jatuh ke demensia namanya, itu mulai ada gangguan kognitif ringan, sudah mulai sulit untuk berbicara, ada gangguan orientasi gitu. Nah, tapi belum sampai mengganggu aktivitas fisiknya. Kalau demensia itu gangguan memorinya sudah sampai tahap mengganggu aktivitas fisik seperti misalnya mungkin gangguan saat sudah tidak bisa lagi memakai pakaian sendiri, bingung gitu, atau sudah tidak bisa lagi merawat diri, sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti makan, diberikan piring, sendok, bingung mau diapain itu. Nah,
Ini kalau tahapannya dari yang tentu sebelum jatuh ke tahapan yang berat seperti demensia, biasanya sudah mulai ada gangguan-gangguan. Dari gangguan ringan seperti kesulitan menghafal nama, meletakkan benda-benda gitu. Terus kalau misalnya sudah tahap yang moderat atau sedang itu eh, sudah mulai bingung dengan dirinya sendiri gitu. Kemudian sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk gitu. Nah, itu sudah mulai terganggu. Kalau sudah yang tahapnya berat itu sudah tidak bisa mengontrol pergerakan dan perubahan perangai jadi anak-anak lagi itu juga bisa. Sebagai penutup, itu menghafal Al-Quran bukan hanya ibadah tapi juga olahraga untuk otak. Semakin sering kita membaca dan menghafal, semakin sehat daya ingat kita. Jadikan Al-Quran sahabatku sepanjang hidup agar terhindar dari pikun. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mungkin nanti ada diskusi ya, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Tisa. Apakah Dokter Hadil ada juga tambahan? Ya, Ya. jadi begini, Prof. Ya, Sering saya mendengarkan ucapan-ucapan dari peserta Al-Asani. Sekarang dihafal, besok lupa, kan gitu. Sering dong. Jadi sebenarnya itu normal. Nah, jangan divonis kita langsung sudah pelupa, nggak bisa lagi belajar. Nah, ini yang salah. Nah, jadi ucapan itu sebenarnya ucapan eh, apa namanya itu? Ucapan yang kurang tepat sebenarnya. Karena wajar saja kalau baru belajar KKL, KKSAD, perubahan kata kerja menjadi kata benda, KBPA, KBKK, tidak tahu baru sekali, tentu ya benar. Karena apa yang disampaikan oleh Dr. Firtisa tadi, kalau kita belajar satu kali, ya masuknya memori itu baru sampai di kulit otak. Satu kali. Kemudian dalam proses belajar itu kan kita memerlukan stimulus rangsangan sensorik. Tadi kan sudah diuraikan oleh Dr. Tisa bahwa tahap pertama dalam proses belajar adalah memori sensorik. Jadi memori sensorik itu maksudnya dalam proses belajar itu kan kita menggunakan panca indera kita. Ya, seperti membaca dengan mulut gitu kan. Nanti ucapan itu sampai ke telinga. Di telinga nanti masuk juga ke reseptor bagian apa namanya di kulit otak bagian temporal bagian ini. Jadi tempat di saraf-saraf pendengaran. Dan kemudian kita di Al-Asani ini ada istimewanya dalam belajar. Ya, kita bandingkan dengan pengajian-pengajian yang lain kan banyak apa namanya kita mendengar aja kan. Kita kan belajar mempergunakan tangan. Itu ada rangsangan sensorik, ya memang dilaksanakan secara motorik, kita menulis gitu kan. Seperti menulis itu kan fungsi otak kiri. Kita gunakan tangan menulis. Dulunya kita hanya belajar menulis dari kanan ke kiri. Sekarang dengan banyak menulis bahasa Arab dari kanan ke kiri. Dulu dari kiri ke kanan kan, kalau bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan. Kalau sekarang bahasa Arab kita akan menulis dari kanan ke kiri. Itu merangsang otak kita juga. Sehingga makin lama makin terlatih. Banyak terdengar istilahnya kalau kita baru memulai belajar itu banyak rambutnya dalam menulis ayat-ayat dalam buku kita. Itu wajar. Lama-lama terlatih. Itu jadi ada rangsangan sensorik yang muncul ke otak. Nanti semua stimulus-stimulus
Jadi eh, itu nanti akan berkumpul. Tahap pertama memang di kulit otak, kemudian diulang lagi. Anak tadi yang disebut oleh Dokter Firtisa tadi, miracle. Miracle itu kalau kita istilahnya belajar Al-Quran, murojaah. Semakin sering kita murojaah, itu rangsangan saraf otak kita itu semakin semakin pengkodingan atau penyimpanan, dan kemudian penyimpanan pada otak itu semakin masuk, semakin lama semakin masuk ke dalam yang tadi disebutkan, akhirnya terjadi tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu yang paling servernya itu di hipokampus. Itu pentingnya. Jadi kemudian memang kita memaklumi dan memahami bahwa kalau kita sudah makin tua, memang secara teori jumlah sel saraf itu memang berkurang. Secara kuantitas jumlah sel di dalam otak memang berkurang. Umpamanya sekian miliar, mungkin dari 10 miliar mungkin jumlahnya turun 9 atau 7 atau 5. Tetapi ada keistimewaannya bagi orang-orang yang tekun belajar, terutama ini sudah diteliti sekarang para ahli dari berbagai negara, itu sudah mulai mengakui bahwa dengan rangsangan saraf otak itu terjadi yang disebut dengan plastisitas otak. Itu yang disebut oleh Dr. Cisa tadi. Sebenarnya plastisitas otak itu tumbuh protein-protein. Di ujung-ujung saraf muncul protein-protein baru. Dengan tumbuhnya protein baru itu membuat orang tua tetap cerdas. Jadi kalau kita banyak berdiskusi, saya senang sekali di forum Al-Asani ini, kita banyak diskusi dalam kelas, kita kumpul-kumpul, tukar-tukar pikiran. Ada grup diskusi pagi, kemudian ada diskusi dalam kelas-kelas masing-masing. Kami diskusi dengan Pak Joko gitu kan dalam kelas, tukar-tukar, bagaimana nih Pak Adril, bagaimana nih Pak Joko, kita saling kemudian dalam waktu kelas bersama-sama kita kan sering juga saya tanya kan, itu sebenarnya untuk satu proses dalam rangka membentuk coding-coding itu untuk disimpan di otak bagian dalam, karena memang tidak langsung baru kali satu kali aja kita belajar, memang tidak langsung masuk ke dalam otak bagian dalam. Mulai dari kulit otak dulu yang disebut dengan korteks, kemudian masuk lagi ke dalam subkorteks, lebih dalam lagi, baru dia menjalar ke dalam. Jadi memang wajar tuh kita sekarang belajar besok hilang, wajar. Jadi jangan divonis bahwa kita tidak mampu belajar. Jadi alhamdulillah kita mendapat pencerahan tadi dari Dokter Fisa. Dia anak muda nih, murid di waktu di Padang dari FK Unan, dan kemudian gambar spesialis saraf di Padang juga. Sekarang ketemu di Rumah Sakit Erwin Nasrullah. Jadi mungkin kita semakin paham. Kemudian gini, di dalam proses pembelajaran belajar tadi, dari pembicara dulu Pak Hilman sudah menyebutkan juga bahwa fungsi otak kiri dan otak kanan. Ada kelebihannya dalam kita membaca Al-Quran itu, kita terikat dengan makrot, ucapan-ucapan, tempat keluar huruf dari mulut. Ada yang keluar dari ujung lidah, ada di tengah lidah, ada di pangkal tenggorokan atau di belakang kemudian itu kan dalam mengucapkan itu kan fungsi otak kiri, ya kan? Kemudian
kalau kita berbicara atau membaca Al-Quran hanya menyampaikan saja, itu masih kurang menarik. Akan sangat menarik kalau seseorang itu membaca Al-Quran dengan suatu intonasi yang bagus, suatu irama yang bagus. Intonasi bahasa itu terletak pada otak kanan. Jadi seseorang itu, katakanlah contoh seseorang yang berpidato, umpamanya seorang public figure berpidato menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak, tapi bahasanya datar saja, berarti otak kanannya tidak berkembang. Jadi kita bisa menandai orang yang gaya bahasanya dengan intonasi yang bagus, dengan gaya bahasa yang bagus, dengan irama yang bagus, itu adalah fungsi otak sebelah kanan. Jadi peranan otak kanan itu memang sangat penting. Makanya akan sangat menarik sekali dan tahjub sekali kalau ada seseorang membaca Al-Quran dengan irama yang bagus. Dan tidak semua orang yang bisa membaca Al-Quran dengan irama yang bagus. Termasuk saya sendiri, saya nggak bisa membaca irama yang bagus, tapi berusaha. Tapi sekarang karena udah tua nih, nafas tidak panjang lagi, emang agak terganggu. Tapi kalau muda dulu masih bisa juga, tapi sekarang ya ya dilatih juga. tidak seperti waktu muda dulu. Dan kita mendengarkan para yang ikut-ikut tilawatil Quran itu, yang dengan bahasa, dengan iramanya yang bagus, kan tertegun, terenyuh hati kita, dan nikmat, ada kenikmatan sendiri dalam hati kita. Apalagi kalau kita memang sendiri bisa membaca Al-Quran dengan gaya irama yang bagus. Ini para ustadz-ustadz yang tahsin itu sangat luar biasa sekali, itu jasa beliau dengan mengajarkan irama-irama kepada anak-anak kita. Jadi cucu-cucu kita, kita sangat beruntung zaman sekarang ini bahwa banyak tahfiz-tahfiz yang dikembangkan, banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang di mana-mana, dan semuanya itu adalah mencerdaskan anak-anak kita dan anak cucu kita. Kalau sekarang kita seperti saya ini anak cucu lagi ini, bukan anak lagi. Kalau zaman dulu hanya sampainya kita mengajarkan anak kita bisa tajwid, ya. Kalau sekarang cucu kita ini sudah tingkatannya hafiz. Seperti cucu saya baru kelas 3 sudah hafiz sampai 2 juz, 3 juz. Kalau zaman dulu kita nggak ada itu. Kalau sekarang sudah bagus, alhamdulillah. Dan memang kenyataannya kecerdasannya lebih tinggi. Ada banyak penelitian-penelitian, ya, yang terakhir itu dari Malaysia, ya, Dr. Sisa. Saya kirim Dr. Sisa, ada penelitian di Malaysia. Dan sebenarnya juga sudah ada di Indonesia, tapi belum hebat publikasinya. Mungkin ke depannya kita harapkan publikasi-publikasi penelitian mengenai kecerdasan menghafal Al-Quran ini, ya, kita harapkan semakin berkembang. Dan kita berusaha bagaimana orang yang hafal Al-Quran itu adalah mencerdaskan otak. Bukan menjadi teroris. Kadang-kadang ada stigma memojokkan kita gitu kan, sebagai umat Islam. Enggak, kita justru kenikmatan kita dalam memahami Al-Quran dan mencerdaskan Al-Quran itu memang luar biasa. Masya Allah, ini suatu mukjizat. Ini tamatnya, Prof. Jadi janganlah kita membuat stigma tua tidak bisa belajar. Jadi tua itu masih mempunyai kemampuan untuk belajar, tapi memang caranya berbeda. Ada kemudian ada satu lagi, Pak Prof Khairil. Ya, lanjut. Masalah kalbu, ya kan gitu. Ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan kalbun, pola fa'lun gitu kan. Kalau anunya jamaknya kulubun, kan gitu kan.
fu'ulun. Eh, apa yang dibaca, apa yang diingat itu tidak hanya sampai di otak saja. Kalau secara kita berkeyakinan itu masuk ke kalbu kita. Kalbu ya, Malam. Udah Eh, ngecat baru keluar masih men. eh, Bentar ah, ya, tahu. nikmatnya kita baca Al-Quran kalau masuk ke kalbu kita itu yang membuat perasaan kita tenang. Itu yang disebut oleh Dr. Tisa itu menimbulkan apa namanya bisa sebagai antidepresi. Ah, dan di mana letak dan para ahli yang menunjukkan kalbu itu tidak sama dengan hati. Ada yang mengatakan itu terletak di hati kita. Kalau kita dari kedokteran hati itu kan liver gitu kan. Kemudian jantung itu heart gitu kan di dada kan. Tapi Allah menentukan kalbu itu kan satu abstrak. Dan itu memang sesuatu abstrak. Letaknya bukanlah sesuatu yang sifatnya fisik gitu. Ini anunya. Jadi kalbu itu tidak sama dengan jantung atau hati, dan itu sering diperdebatkan oleh para ahli. Padahal itu sesuatu yang luar biasa. Letaknya kita ya nggak jelas, tapi Allah sudah menyatakan sudur di dadamu kan begitu. Jadi kalimat-kalimat Allah, kalam-kalamullah itu memang luar biasa. Memang semakin tua kita semakin nyaman. Insya Allah melalui pembelajaran di Al-Asani ini akan tetap mempertahankan dan mempertinggi daya ingat kita ya. Dan memang secara teori jumlah sel-sel memori, sel-sel saraf atau neuron-neuron yang tadi berkurang, tapi interkoneksi sel saraf itu tetap ada, Prof. Jadi tidak ada putus asa. Jadi sambung menyambungnya itu, menyambung sel-sel saraf itu tetap ada. Itu itu yang disebut dengan neuroplastisitas. Itu sudah dibuktikan oleh para ahli. Jadi insya Allah sampai ujung hayat kita tidak akan menjadi pikun. Dan ya kalau lupa-lupa dikit ya memang ya ada ya. Tapi kita berdoa. Kecuali gini, memang secara teori penyakit lupa itu memang ada. Ya, ada pelupa yang disebabkan oleh kelainan pembuluh darah. Ya, seperti penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi, dan juga oleh penyakit diabetes mellitus, penyakit gula gitu kan. Itu merusak sel-sel saraf gitu kan. Dan kedua, ada kelompok yang disebut dengan Alzheimer. Nah, Alzheimer itu secara genetik ada kerusakan-kerusakan sel saraf. Dan itu memang lebih progresif. Dan kepikunan yang oleh Alzheimer itu sifatnya genetik, dan memang itu banyak menimbulkan pelupa lebih hebat dibandingkan dengan pelupa karena kelainan oleh pembuluh darah atau penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu pembuluh darah juga diganggu. Nanti akhirnya sel-sel saraf itu dirusaknya karena supply oksigen makanan ke sel saraf itu kurang sempurna, kurang baik, itu mengganggu. Tetapi secara teori prognose atau kemungkinan perbaikan gangguan memori pada yang menderita penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit gula itu lebih baik daripada Alzheimer. Jadi Alzheimer itu memang diakui membuat kepikunan lebih progresif. Tapi para ahli berusaha mencari obat-obat terobosan, namun sampai sekarang keberhasilannya memang belum signifikan. Tetapi kalau untuk gangguan daya ingat orang-orang menderita hipertensi dan penyakit gula lebih baik. Mungkin itu tambahannya, Prof. Khairil. Mungkin nanti kita masuk dalam forum diskusi. Ya, Dr. Tisa. Baik, terima kasih Dr. Tisa, terima kasih Dr. Hadril.
kita sudah mendapat ilmu dan nanti dihubungkan dengan Al-Quran.